Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas Ketros dan Trias Mitra ya. 2026 Q1 tentunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ini saham request saya baru tahu ada saham kode Keter ya, Keter gitu ya. Karena apa mungkin nggak masuk radar saya aja. Jadi nggak tahu. Oke, kita langsung aja lihat ya ke ini riwayat pembagian dividennya dulu. Ya, Keter. Ini nggak ada riwayat pembagian dividen. Ya, ini IPO ya kayaknya masih baru ya. Bener ya. IPO-nya di tahun buku 2022 ya. Jadi kalau perusahaan IPO gitu ya, kadang itu kita harus lihat gitu ya track record-nya gitu. Maksudnya gimana, Pak? Gitu. Karena gini, kalau misal perusahaan yang udah lama IPO gitu, itu kan dia pasti apa ya, setidaknya udah lebih terbaca gitu dari laporan keuangannya gitu ya. Nah, cuman yang utama salah satu itu kita lihat dari pembayaran dividen gitu ya. Kalau perusahaan yang IPO nggak bagi dividen, berarti tanda tanya buat saya ya. Karena perusahaan itu wajib bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jelas. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut gitu ya ada masalah sama bisnisnya, atau nggak emang apa namanya nggak menghasilkan keuntungan gitu, atau cuman untungnya di atas kertas aja gitu, atau mungkin cuma memperkaya ownernya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi kalau misalnya yang baru IPO udah pasti biasanya saya skip gitu, tunggu dulu ya sampai udah ada riwayat bagian dividen setidaknya 3 tahun ke belakang. Biasanya kalau ini nggak ada ya, biasanya kalau nggak ada seperti ini ya udah langsung close aja laporan keuangannya, langsung skip aja gitu ya kalau buat saya. Oke, cuman ya kembali karena ini request ya kita bahas ya. Oke, kas tarakas ya harus selalu kita lihat, selalu saya ingatkan gitu ya, kas tarakas ini penting, harus dilihat ya. Makanya kenapa dia letaknya itu ada di paling awal, di pertama ya, karena kas tarakas itu jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, uang kasnya itu digunakan untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi otomatis nilainya jangan sedikit. Kalau dia sedikit nanti ini bisa terganggu ya bisnisnya, ya aktivitas-aktivitas bisnisnya. Oke, berikutnya di sini kas tarakas ini turunnya drastis ya, turun 229 miliar, turun 90% nih. Ya, kenapa nih? Ya, nanti kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke saldo laba di tab ekuitas ya, yang saldo yang ini. Ya, kita pindahkan dulu. 58, 603, 864, 761, 274. Nah, ini kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Nah, jadi untuk si Keter gitu ya, sampai 2026 Q1 itu telah profit sebenarnya 806 miliar. Ya telah profit gitu ya, ini bagus secara apa akuntansi pencatatannya gitu ya. Cuman kok nggak bagi dividen, itu yang jadi tanda tanya gitu ya. Kalau misalnya nggak bagi dividen gitu, berarti ada takutnya indikasinya ya cuman untung di atas kertas aja ya gitu. Makanya kenapa saya selalu sampaikan ke teman-teman, dividen itu adalah filter ya paling kuat ya untuk memilah mana perusahaan yang benar-benar untung sama yang enggak gitu ya. Karena syarat bagi dividen itu berat ya, ada 3. Yang pertama harus ada keuntungan lewat saldo laba, terus juga harus ada uang kas yang dihasilkan gitu. Karena kalau untungnya ada, kas yang nggak cukup nih kayak gini, udah untung 86 miliar ya, tapi uang di dompet cuma 25 miliar, belum tentu dia mau mengeluarkan bahkan Rp1 per lembar, dia harus keluar 2,8 miliar gitu, kayak gitu ya gitu. Dan yang ketiga yang pasti tadi persetujuan dari pengendalinya gitu, mau nggak dia berbagi keuntungan dengan pemegang saham lainnya gitu. Karena kalau pengendali nggak setuju ya berarti ya kalau ya banyak ya gitu ya emiten-emiten yang jadi cuman ya udah memperkaya ownernya aja tadi gitu ya. Jadi makanya kita harus lihat perusahaan itu yang pro kepada kita juga pemegang saham minoritasnya ya. Oke, di sini ada ekuitas gitu ya. Ini kita pindahkan dulu ya. Dan yang pasti dividen itu adalah nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, dan uang tunggu juga sebenarnya gitu. Jadi makanya apa namanya, kalau saya sih cari yang wajib ada dividennya ya, nggak apa-apa Rp1 per lembar juga gitu, tapi bisnisnya artinya nyata ya. Nah, di sini secatur rasio saldo laba terhadap modal ini bagusnya di 0,9 ya, hampir 2 gitu. Jadi Ketros dan ini telah profit sebesar 1,9 kali modal awalnya. Udah balik modal ya, udah di atas 1 gitu. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 1 miliar 990 juta ya, hampir 2 miliar gitu ya. Nah, secara PBV gitu ya, ini memang agak premium di 1,38 untuk sebuah perusahaan yang menurut saya sih nggak bagi dividen ya. Berikutnya ke laba rugi, langsung pilih ke pendapatan yang ini nilainya ya. Kita pindahkan dulu untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Nah, di sini untuk pendapatan dia naik tinggi ya, bagus ya, 98%, naik 114 miliar. Nah, nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Ya, ini penting gitu karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Ya, gitu. Nah, di sini dia lah GPM di 41% ya. Jadi kalau
Trustden ini jual barang atau jasa harganya 100.000 itu ambil profit kotaran 41.000 ya tinggi. Itu ini bagus artinya gitu ya. Karena kita tuh harus mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin, karena semakin besar laba bruto, semakin besar ruang nanti untuk laba bersihnya. Laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak ya, nanti kita dapat nilai akhir ya, laba periode berjalan. Kita mana nilainya? Nah, yang ini nilainya ya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Oke, di sini kita lihat untuk laba bruto ada kenaikan 48% ya, bagus. Ini net profit juga naik signifikannya 170% ya, 28,5 miliar. Nah, secara PER ini juga tampak menarik ya, karena dia di bawah 10 ya, di 9 kali. PER itu adalah jumlah waktu dalam satu untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau beli Tether di 9,2 ya berarti holding period setidaknya untuk minimal 9 tahun ya. Gitu, kalau dibutuhkan kata 10 tahun lah ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ya ke penerimaan kasnya gitu. Karena kan ini kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu, berarti kita harus melihat arus kasnya gitu ya. Karena ini kan memang sebenarnya udah bagus nih untung ya, tapi uang kas kita harus lihat dulu ya. Oke, ini kita lihat dulu penerimaan kas yang ini lah ya, yang paling atas untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Harus tinggi ya, karena si uang kas tadi kan digunakan tadi untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, cuman memang kalau misalnya kita lihat di sini memang penerimaan kas bagus nih ya, ada kenaikan di 87 miliar, naik 95%. Ini bagusnya kayak revenue-nya tuh ya. Hampir. Nah, cuman ini perlu digarisbawahi di ini, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan cuman 77%. Ini rendah. Ya. Ini rendah, ini saya sih kurang bagus karena minimal sekali itu di 90-95%. Jadi kalau 77% seperti ini, artinya misalnya kalau teman-teman jual barang 100 juta atau jasa 100 juta, customer bayar cuma 77 juta aja. Nah, sisanya 23 jutanya itu berubah jadi nanti piutang yang harus ditagih. Gitu ya. Jadi kasnya bisa jadi kurang gitu. Karena kalau kasnya melimpah kan bisa untuk yang lain. Gitu ya, jadi ini secara penerimaan kas pun menurut saya kurang begitu bagus ya untuk Trustden. Nah, sekarang gini, dia bilang tuh kan pendapatan dia mencatatkan di atas kertas gitu secara akrual 229 miliar, tapi uang diterima cuma 178 miliar. Sisanya ya jadi piutang tadi ya. Nah, uangnya ini yang sisa yang diterima ini kita gunakan untuk operasional dulu nih, bayar ya. Operasional tuh gaji supplier, karyawan dan seterusnya. Nanti kita dapat net CFO. Ya, nah ini nilainya wajib positif seperti ini ya, ini bagus. Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja, kayak lihat periode sebelumnya. Ya gitu. Nah, cuman kalau kita lihat gitu, ini kan transisi dari yang CFO-nya negatif jadi positif ya. Jadi bisa dibilang masih belum stabil. Ya, jadi masih belum, karena kalau nggak stabil setidaknya dua berturut-turut ya dia positif gitu. Kalau ini dia masih transisi. Ya gitu, jadi sebelumnya kan kalau gini tuh habis ya uangnya tadi untuk operasional gitu ya. Kalau sekarang udah bagus nih, ada positif. Nah, jadi bayangkan, jadi kalau misalnya rasionya ini tinggi ya, penerimaan kasnya tinggi, uangnya kan bisa nutup tadi untuk bayar yang kurangnya. Karena kalau misalnya negatif kayak gini dia pasti ambil pinjaman gitu ya. Tapi memang di sini nggak ambil pinjaman gitu. Cuman yang konsekuensinya kalau dia nggak ambil pinjaman ya uang kasnya habis, harus keluar uang dari dalam dompetnya gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke CFI-nya dulu ya. Di sini nilai negatif ada perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Nah, di sini kita lihat memang untuk yang periode sebelumnya ini negatifnya besar ya, ada toh karena ada pembayaran ini ya, penyelesaian. Ya, nah kalau yang sekarang gitu ya, dia kan nggak ada tuh ya. Gitu. Jadi hanya sedikit ya, katakanlah sedikit gitu ya. Jadi bisa dibilang menahan ekspansi gitu. Cuman di sini memang ada penempatan investasi jangka pendek ya di sini. Nah, untuk aktivitas pendanaannya, nah ini yang penting. Ya, nah ini nilainya negatif. Kalau negatif ada perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen. Cuma kalau nggak bayar dividen ya kan nggak ada ya. Nah, lihat nih. Kalau ambil negatif tadi lah tuh. Bayar obligasi, bayar pinjaman. Ya, kalau ambil pinjaman tuh nilainya plus. Ya, tuh bayar. Nah, jadi lihat nih pola kasnya ya. Kita bahas yang di 2025 dulu. Polanya ini sebenarnya nggak lazim ya, jarang sekali ditemukan seperti ini. Min ada penurunan kas setara kasnya, ada uang di dompet harus ya keluar banyak untuk bayar operasional, bayar ekspansi, bayar pinjaman. Ya tuh perlu 113 miliar. Bisa habis ya uang di dompet. Nah, sekarang gitu ya. Uangnya polanya plus min dan ada penurunan kas setara kas. Lihat nih ya. Uangnya tadi 255 miliar di awal, kan digunakan untuk bayar apa? Untuk bayar ekspansi dan tadi bayar pinjamannya, obligasi dan seterusnya.
239 miliar ya. Dari bisnisnya cuma menghasilkan 13 miliar, nggak akan cukup. Makanya ini jadi penurunan kas yang sangat signifikan ya. Jadi secara cash flow ini nggak sehat, benar-benar nggak sehat gitu, habis uangnya gitu. Jadi jangan harap gitu ya, dengan melihat seperti ini perusahaan ini akan bagi dividen ya, karena uangnya mau di mana habis semua gitu. Maka tadi memang ada istilah ya takutnya untung di atas kertas, karena betul selalu positif untung ya, tapi secara cash flow kan nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Ibarat kayak teman-teman punya bisnis gitu ya, betul ya untung dicatatkan untung, tapi untungnya untuk bayar tadi pinjaman ke bank. Secara akuntansi pencatatan betul laporan keuangan dia plus saldo, tapi kan uangnya habis gitu. Jadi makanya antara laba rugi dan arus kas itu harus seimbang ya. Yang akrual divalidasi dengan cash based yang ada di sini gitu ya. Nah sekarang kita lihat resiko bisnisnya ya. Cuma kalau lihat ini udah tampak resiko tinggi ya kelihatannya. Oke guys, sekarang kita aset lancar, pindahin dulu ya untuk jangka pendek ya. Di sini kita lihat rasio lancar di 2,3 ya, memang masih tampak kuat. Cuma lihat rasio kasnya di 0,04 ya. Utang depan mata 611 miliar, di dompet cuma 25 miliar ya, 25,5 miliar. Bayangkan ini utang depan kewajiban depan matanya ya, bukan utang. Nah sekarang kita lihat baru utangnya nih, yang short term debt, yang utang bank jangka pendek, usaha, akrual, pajak. Nih pinjaman bank jangka pendek. Ini ya 1, 2, ini ya 3, 4, 5. Ambil 5 aja ya gitu ya, pinjaman bank jangka pendek, lembaga keuangan non bank 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini aja di obligasi ini udah ada ya bang. Kita ini yang ya udah tadi 5 aja kita masukin ya. Kita 146. Oke ya, satu lagi tadi 941 166. Nah kalau yang sebelumnya masukin nih si utang obligasinya ya. Wah, nah ini ya, ini kita lihat nih ya. Rasio cost short term dia di 0,1. Ini bayangkannya utang ke bank gitu, yang gampang ke bank itu yang dengan bunga lah ya. 250 miliar, ini cuma 25 miliar ya, kurang dari setahun. Ini resiko sangat tinggi ya, takutnya pola seperti ini dia biasanya PKPU biasanya. Gitu, cuma nggak tahu ya, saya kan nggak ngikutin ya berita-berita gitu. Jadi teman-teman yang request ya silahkan aja ya, follow up aja berita-beritanya gitu. Cuma ini resiko saya rasa sangat tinggi ya. Gitu. Oke, berikutnya untuk liabilitas jangka panjang kita pindahkan dulu. Sini DR memang masih aman ya di 0,79. Untuk long term debt to equity-nya 1, 2, 3. Ambil 3 ini aja deh ya. Dua, 1, 4, 3, 8, 0. Oke, di sini untuk total debt memang ada penurunannya tadi karena ada pelunasan obligasi gitu ya. Secara long term debt to equity ini sebenarnya masih aman ya di 0,27. Jadi apa namanya, Cater ya katakanlah masih bisa mengambil pinjaman sebenarnya gitu. Jadi masih banyak ruang gitu. Cuman tadi ya dengan seperti ini sih saya rasa kurang sehat ya gitu. Oke, jadi setelah pindahkan data-data keuangannya saya rasa Cater masih belum terbukti profit menurut saya. Ya kadang nggak ada reward bagian dividen. Ya gitu, memang secara di atas kertas memang telah profit untuk 1,9 kali modal awal ya, hampir 2 gitu. PBV cukup premium di 1,38 untuk perusahaan yang nggak bagi dividen gitu ya. Secara profitabilitas memang tuh tampak menarik ya, PERA labanya naik, PERA jadi lebih kecil ya, masih masuk akal di bawah 10 di 9,25. Tapi secara cash flow ini tidak stabil ya, ini masih transisi. Cuman kalau yang sebelumnya ini kurang bagus ya, dan yang terberatnya untuk di 2026 Q1 ya karena tidak ada pelunasan obligasi. Ya, total debt memang terjadi ada penurunan lebih terkendali, cuma secara likuiditas gitu ya, ini menurut saya tampak lemah gitu ya, gitu karena tadi yang terutama itu tadi di sini ya, di utang depan mata di 250 miliar, uang debt 25 miliar ya. Jadi nggak tahu ya statusnya, kadang biasanya kayak gini sih kalau lihat dari solvency masih bisa ambil pinjaman ya gitu. Cuman
Ya kalau misalnya ternyata dari nggak approve ambil pinjaman ya berarti kan takutnya PKPU, takutnya sih seperti itu gitu ya. Biasanya ada banyak perusahaan itu yang polanya seperti ini. Saya lupa ya kemarin tuh banyak juga yang pernah dibahas, ada beberapa juga mirip seperti ini. Ternyata benar beberapa bulan kemudian apa PKPU. Cuma saya nggak peduli gitu ya, apa namanya berita bilang apa gitu ya. Analisis saya benar atau salah ya enggak, itu cuman hanya lihat aja dari laporan keuangannya aja ya. Jadi Cater sih secara keseluruhan saya rasa ini adalah saham yang beresiko tinggi ya gitu. Oke, itu aja informasi untuk Cater ya, dan saya selalu ingatkan ke teman-teman kalau analisis laporan koin itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya mulai kita zaman masa lalu ya, jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu mekanisme pasar dan juga untuk valuasi gitu ya, itu kembali ke apa namanya preferensi teman-teman ya. Valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada valuasi yang lebih cocok, lebih bagus, lebih akurat untuk Cater, dan silahkan hitung aja sendiri ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Ya, kalau ada pertanyaan dari Kosam langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Adin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.